yang ada sampah bisa diambil dulu kan. Jadi kalau cara pian mungkin sebelum kita melakukan materi kita, mungkin berapa orang yang datang? Adila, adik, Aldi, Bunga Lestari, Dinda Amira, Fadila, Dila, Ina, Ija, Isan, Ismunanda, Reza, Isan, Awi, Ida, Mahfud, Martinez, ada surat ini? Ada. Mutiara, mana Mutiara? Nelatul, Najihah, Nur Fadila, Nur Musawa, Rahmania, Siti, Ismia, Saratul, Rahmat, Hafizi, sama Frizal. Ada surat? Surat apa ini? Ini surat kemarin ya? Maulidiansyah? Ada surat juga? Nanti 3 orang yang datang. Baik, kalian bisa buka halaman yang memang sudah kita bahas kemarin, akan kita buka di materi untuk hari ini. Ini kan beda-beda buku nih. Ini halaman 17 dan yang buku ini halaman 17. Yang buku warna hitam halaman 15. Udah buka halaman semua? Baik, organisasi penggerakan masa penduduk Jepang. Jadi minggu belakang kan kita sudah bahas terkait dengan awalnya masuk Jepang ke Indonesia. Jadi pembahasan minggu depan sudah kita akhiri ya. Sekarang itu dulu kita lanjut
Gerakan masa penduduk Jepang. Jadi sudah ada yang belajar di rumah? Ada? Kan kalian bisa melihat di sini kan ada 4 tokoh ya di organisasi penggerakan penduduk Jepang. Untuk salah satunya itu Insinyur Soekarno. Jadi di masa pendudukan Jepang itu organisasi yang bersifat militer dan semi militer. Apa itu militer dan semi militer? Jadi kan kita melihat organisasi ini sebenarnya sama juga, dasarnya organisasi pada umumnya, sama juga organisasi yang memang kita rasakan sekarang. Di sini kan ada yang anggota OSIS. Anggota OSIS kan salah satu organisasi juga. Jadi kalau masa pendudukan Jepang itu ada 4 terbentuknya, ada 5 terbentuknya organisasi. Jadi sebenarnya organisasi itu ada dasarnya itu sama, yaitu pembentukan 2 orang yang memang hari ini bisa untuk kerjasama. Jadi pada umumnya organisasi seperti itu. Jadi organisasi pada masa penduduk Jepang yaitu organisasi yang dibentuk bersifat semi militer dan militer. Itu sebagai tambahan pasukan Nippon. Nippon itu adalah nama sebagian dari Jepang. Maksudnya Jepang itu nama sampingannya Nippon. Jadi negara Jepang yaitu yang dibuat oleh Nippon. Nippon maksudnya kata lain Nippon. Jadi di masa era kolonial ini ada beberapa tokoh yang memang untuk memperjuangkan organisasi di masa penduduk Jepang. Yaitu Soekarno ada perannya, Ki Muhammad Hatta ada perannya, dan Haji Mansur pun ada perannya masing-masing. Jadi di sini kan kalian bisa melihat di halaman ke-18 di ini bisa kalian sudah baca kan pada tahun berapa apa itu perang Pasifik yang melawan itu kenapa dibentuk dilatih tentara organisasi Jepang ini seperti semi militer. Jadi Jepang ini dilatih kita rakyat Indonesia ini untuk membantu dia. Karena kan di masa Belanda datang ke Indonesia tidak ada memang organisasi yang dibentuk seperti Jepang. Jadi Jepang ini salah satu yang dianggap oleh Soekarno untuk bisa memanfaatkan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini ada memang kooperatif dengan Jepang, bahwasanya banyak memang tokoh-tokoh yang memang hari ini bermain untuk membentuk organisasi biar memang ke depan Indonesia ini bisa merdeka. Seperti Muhammad Hatta mengambil sikap kooperatif, dan juga Syahrir ini itulah gerakan bawah tanah. Kalian tahu apa itu penggerakan bawah tanah? Penggerakan bawah tanah itu gerakan rahasia. Jadi orang ini bermain secara belakangan, tanpa maksudnya hari ini tidak ada terang-terangan. Misalnya kalau Soekarno kan dia emang dari pojok utama, dia pemeran utama misalnya. Nah, jadi ini enggak, dia di belakang, dia yang menyusun suatu apa yang memang hari ini akan terjadi misalnya untuk apa tujuan memang kita bersekutu dengan Jepang untuk membentukkan organisasi yang kita buat bisa semi militer hari ini. Jadi orang ini gerakan bawah tanah. Jadi orang ini ada beberapa orang yang dibantu gerakan bawah tanah. Nah, jadi tidak ada yang memang hari ini gerakan bawah tanah itu sebenarnya bukan gerakan yang memang digali di bawah tanah dan dalam bawah tanah, tapi gerakan rahasia. Jadi tidak ada yang tahu itu cuma orang-orang yang memang hari ini yang terbentuk. Siapa misalnya kayak Aldi sama dengan Husnul berdua. Jadi Syawi ini nggak tahu, Syawi ini coba Ismul ya. Ya sama aja. Itu gerakan bawah tanah. Jadi sedangkan ada beberapa yaitu Ami Sadiquddin dikenal sebagai sosok yang bersikap anti Jepang. Di sini tidak ada satu kepala juga yang hari ini maksudnya untuk kita memanfaatkan Jepang. Karena Jepang itu memanfaatkan kita juga. Tapi Soekarno ada memang hari ini dia tuh berpikiran bahwasanya kalau memang kita bersekutu dengan Jepang, kita membantu Jepang, bakalan ke depan kemerdekaan kita itu bakalan tercapai.
Jadi seperti Amiruddin sebagai anggota PKI terikat dengan kebijakan komite yang akan menjalankan doktrin. Itu di doktrin karena terkadang pas maksudnya hari ini kita maksudnya datang ada orientasi misalnya maksudnya kampanye terkait dengan apa yang memang maksudnya kalian hari ini maksudnya masuk tentara dan segala macam. Jadi ada juga yang memang tidak setuju. Di sini kan kita membahas 5 organisasi, ya kan, organisasi yang bersifat kesosial masyarakat. Nah, kan kalian bisa melihat bahwasanya ada gerakan 3A, ya kan, ada yang namanya Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat dengan Pudera, ada yang memang Majelis Islam Al-Alat Indonesia dan Majelis Syura Muslimin dalam Masyumi. Ada memang Jawa Pokai. Nah, itu ada beberapa yang memang hari ini untuk organisasi yang bisa kita bahas. Mungkin lebih spesifiknya karena mungkin juga buku paket kita kurang cukup dan memang ada beberapa soal yang memang cukup, kalian bisa diskusi dengan kelompok. Jadi nanti di sini ada yang memang 5 kelompok, jadi ada banyak pertanyaan. Tinggal kalian isi di belakang, tulis nama kelompok. Di sini sudah ada pertanyaan lengkap. Ya, berapa orang semua yang datang? Mungkin pembagian kelompok dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Atur sendiri aja. Udah atur sendiri aja, tapi jangan ribut ya. 5 kelompok lah. Berarti 1 kelompok kalau 26 bagi 5 berapa? 5. Nanti kau orang ya. 5 orang. 5 orang kita bagi. Yang ini boleh bagi kelompok ah. Yang depan kita bagi dulu. Sesuai dengan kelompok. Kelompok baru.
semua kan? Silakan, di situ kan ada pertanyaan, jadi silakan dijawab. Bisa kalian lihat di buku sejarah Indonesia nanti apa yang di situ ada coba. Ya. Mungkin bisa dikerjakan sekarang biar maksudnya menghemat waktu ya. Yang tulis sebelah kanan. Iya, Pak. Udah siap lah? Jadi caranya setiap kelompok presentasi di bangku masing-masing, kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dimulai dari kelompok 1. Apa yang memang yang kalian dapat dari pertanyaan tersebut yang sudah kalian jawab, tolong dipertanggungjawabkan. Mungkin bisa kawan-kawan lain bisa mendengar. Karena kan di sini kan 5 kelompok kan 5 beda-beda 5 soal. Beda-beda soal kan, beda-beda pertanyaan masing-masing. Jadi kalian bisa, jadi mungkin di kelompok ini terkait dengan gerakan 3A. Jadi di kelompok ini bisa tulis ataupun ini jadi catatan kalian di depan untuk ujian. Mungkin bisa lanjutkan presentasi dari kelompok ini. Apa yang memang sudah kalian paksa. Kalian dengar ya? Apa yang dibilang ya? Apa yang didapatkan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Gerakan 3A adalah gerakan mahasiswa yang muncul di Indonesia pada tahun 1998 sebagai respon terhadap rezim otoriter dan korup Orde Baru di bawah Soeharto. Tokoh-tokohnya termasuk Ahmad Yani, Arifurah Fardi, dan Muhammadiyah Nabila. Tujuannya adalah memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial serta politik. Gerakan ini berperan dalam jatuhnya Orde Baru. Kegagalan gerakan 3A kesulitan mengusir massa karena rezim serta jatuhnya Orde Baru. Gerakan ini merupakan warisan penting dalam sejarah perjuangan demokrasi Indonesia.
kelompok 1 yaitu terkait dengan gerakan 3A. Jadi mungkin bisa dilanjut dengan kelompok 2 dengan materi. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang terbentuknya Putra ialah karena gerakan 3A yang dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Putra berdiri pada tanggal 16 April 1943. Jepang menunjuk 4 serangkaian tokoh yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, K. H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dilakukan. Bagi Jepang, Putra juga bertugas untuk memutuskan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas propaganda, Putra juga bertugas untuk memperbaiki bidang sosial ekonomi. Pembubaran Putra dikarenakan Putra dimanfaatkan oleh pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan. Tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Maka pada tahun 1944 Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok 3 terkait dengan majelis. Mungkin bisa dilanjut oleh kelompok selanjutnya, kelompok 4 terkait dengan Masyumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja keras kami. Nama kali ini. 1. Latar belakang terbentuknya Masyumi meliputi beberapa faktor penting. Konteks sejarah, peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan, koalisi organisasi Islam, ideologi dan tujuan, reaksi terhadap dominasi politik. 2. Masyumi didirikan pada tanggal 7 November 1945. 3. Ketua pertama Masyumi adalah Dr. Sugiman Wirjosan Jojo. 4. Muhammad Natsir Sukitman Wirjasonot Muhammad Natsir 5. Perkembangannya dapat dibagi dalam beberapa fase: pembentukan dan konsolidasi. Periode demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan pembubaran. Pembubarannya disebabkan oleh konflik dengan Soekarno, tuduhan keterlibatan PRRI, penangkapan tokoh Masyumi. 5. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam, membangun negara yang demokratis, meningkatkan kesejahteraan umum, menjaga persatuan dan kesatuan, mengawal kemerdekaan.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan dengan kelompok 5. Apa yang memang kalian tulis ini Abu Susi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan terbentuknya Jawa semakin mendesak di para manusia dan bersuci, sehingga perlu membutuhkan bantuan rakyat secara lahir dan batin. Dua, pimpinan. Pimpinan pusat di bawah Kokai dipegang langsung oleh Jenderal. Tiga, pimpinan Jenderal Imam Harada. Jenderal Insinyur Soekarno. Empat, program Jawa Kokai. Antar sesama bangsa memperkokoh pembelaan tanah air. 5. Buku bahasa Jawa Kokai dibubarkan pada 2005. Baik, mungkin semua kelompok sudah mempertanggungjawab apa yang memang sudah yang kalian cari dan sudah memang kalian kerjakan. Jadi kalian sudah hari ini sudah mendengar, barusan sudah mendengar bahwasanya ada 5 organisasi yang memang di masa pendudukan Jepang. Jadi kalian sudah mendengar ada yang memang gerakan 3A. Gerakan 3A itu yang dikenal dengan Nippon Cahaya apa? Bukan Nippon Cahaya Ilahi, tapi Nippon Cahaya Asia. Apa itu Nippon Cahaya Asia? Nippon Cahaya Asia itu yaitu gerakan terkait dengan Asia. Jadi kan tadi kan kita sudah membahas Nippon itu kan itu negara Jepang. Jadi kan di gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Cahaya Berusaha, Nippon Cahaya. Mungkin gerakan 3A karena gagalnya gerakan 3A itulah lahirnya Putera. Itu yang dibahas oleh kelompok 2 Putera tadi. Jadi ada juga yang memang organisasi Majelis Islam Ahlak Indonesia dan Majumi yang dibahas di kelompok 4. Jadi masing-masingnya tuh ada tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh terdiri dari yang memang yang kita lihat tadi di buku ini ada 4 tokoh. Jadi kalian kan sudah mendengar apa yang di setiap kelompok jelaskan terkait dengan gerakan 3A, kenapa pembubaran, tahun berapa. Sudah ngerti semua? Apa yang dijelaskan kawan-kawan tadi? Terkait dengan gerakan 3A? Sudah? Baik, kalau memang kalian sudah mengerti, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin terkait dengan organisasi masa penduduk Jepang kita akhiri untuk hari ini. Mungkin selanjutnya kalian telah baca organisasi semi militer. Jadi belajar di rumah ya, untuk minggu depan pertemuan kita lanjutkan di organisasi semi militer. Mungkin bisa dikumpulkan kertas soal lagi. Mungkin untuk sekian untuk pembahasan terkait organisasi masa penduduk Jepang. Jadi minggu depan kita belajar terkait dengan organisasi sebelumnya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Mungkin cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.